Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur yang setinggi-tingginya kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik hidayah serta inayah kepada kita, sehingga pada malam ini kita dapat berkumpul kembali di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir. Para muhibbin rahimakumullah, wasyaikhani dan riwayat Bukhari Muslim. Kana fiman kana qablakum rajulun qatala tis'an wa tis'ina nafsa. Adalah pada orang yang terdahulu daripada kamu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki yang membunuh 99 orang. Kejadian ini antara Nabi Isa alaihi salam dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala an a'lami ahlil ardi, maka orang yang membunuh 99 tadi bertanya-tanya daripada orang yang paling alim di negeri itu. Nah, siapa di negeri ini yang paling alim? Nah, betakun inya kesana kamari. Padulla ala rahib, ditunjukkan orang atas rahib. Rahib itu artinya di sini abid min ubat Bani Israel. Ditunjukkan orang atas seorang ahli ibadat. Ujar orang, amun yang paling alim di sini itu si fulan itu, nah orangnya ahli ibadat atau abid. Fa'atahu, maka dia datangi si ahli ibadat tadi. Faqala lahu, maka dia berkata kepada orang yang ahli ibadat tadi, innahu ala tis'an wa tis'ina nafsa fahallahu min taubah, bahwa dia membunuh 99 orang, maka adakah baginya tobat? Faqala la, ujar si ahli ibadat tadi, itu kada ada tobat lagi. Kalau orang membunuh sekian banyak itu kada ada tobatnya. Nah, kada ada kawa minta ampun lagi lawan Tuhan itu. Sudah kebanyakan dosa, membunuh 99 orang. Faqatalahu, dibunuhnya pulang si abid tadi. Fakammala bihi mi'atan, maka dia sempurnakan dengannya 100 orang. Ganap 100 sudah membunuh orang. Thumma sa'ala an a'lami ahlil ardi, kemudian dia bertanya tentang orang yang paling alim di negeri itu. Betakun pulang, adakah lagi yang alim pada itu? Itu sudah kumati orangnya. Padulla ala rajulin alim, ditunjukkan orang atas seorang laki-laki yang alim.
faqal innahu qatala mi'ata nafsin fahallahu min taubah. Ujarnya, wahai alim, wahai tuan guru, ini membunuh sudah 100 orang, adakah baginya tobat? Faqala, ujar si alim tadi, na'am, ada tobat itu. Wa may yahulu bainahu wa bainat taubah, siapa yang mendinding antaranya dan antara tobat? Tidak ada yang mendinding, tidak ada yang mencegah antaranya dan antara tobat itu. Nah, jadi ujar alim, ada tobatnya, dan tobatlah engkau, dan fatub ilallah, tobatlah engkau kepada Allah. Sesudah engkau tobat, intalik ila ardi kaza wa kaza, engkau pergi ke negeri yang lain. Fa inna biha unasan ya'budun Allah fa'budillah ma'ahum wa la tarji ila ardik fa inna ardu sawin. Sesudah engkau tobat, engkau pergi ke negeri anu, maka disebutkan negerinya negeri apa, cuma negeri ini. Di sana manusianya menyembah Allah, maka ikutlah kamu menyembah Allah beserta mereka. Di situ negeri orangnya ahli ibadat, ikutlah engkau beribadat di sana dengan mereka. Dan engkau jangan pulang ke negeri engkau, karena negeri engkau itu negeri yang jahat. Nah, sudah tobat, ikam tolak ke negeri anu, ikam bagana sana, ikut beribadah dengan orang-orang sana. Jangan balik ke kampung ikam. Kampung ikam itu kampung kada baik, kampung nang banyak maksiat kepada Allah. Fantalaqa hatta idza balagha nisfat tariq atahul maut. Pergilah seseorang tadi, pergi, sudah tobatnya, sudah tobat, pergi. Sehingga manakala sampai di tengah jalan, atahul maut, meninggal dunia. Fakhtasamat bihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab, maka berdebatlah pada itu orang malaikat rahmat dan malaikat azab. Di malaikat rahmat ini, ampunku, aku membawanya ke surga. Ujar malaikat azab, kada nih, ampunku, aku yang membawanya ke neraka. Faqalat malaikatur rahmah, ujar malaikat rahmat, alasannya kenapa aku membawa, ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ilallahi ta'ala, dia itu datang dalam keadaan tobat, berhadap dengan hatinya kepada Allah. Dia sudah tobat. Nah, dia datang membawa hatinya menuju kepada Allah. Jadi ini aku yang pegang, ujar malaikat rahmat. Wa qalat malaikatul azab, malaikat azab pun beralasan, innahu lam ya'mal khairan qat, dia ini belum pernah beramal apa-apa lagi, hanya tobat, belum beramal apa-apa. Nah, jadi ini aku yang memegangnya, aku yang membawanya, ujar malaikat azab itu. Fa'atahum malakun fi surati adamiyyin, datang kepada mereka yang bertengkar tadi, malaikat azab, malaikat rahmat tadi, ada keputusannya namanya juga. Datang Allah mengirim, artinya seorang malaikat fi surati adami, pada rupa manusia. Faja'aluhu bainahum, maka malaikat yang rupa manusia tadi mereka jadikan sebagai hakim di antara mereka. Nah, kayak apa juga kami minta keputusan. Ujar, oh ini aku yang bawa, karena ini orang kayak ini. Ujar malaikat yang satunya, aku yang bawa karena inya belum pernah beramal kebaikan. Faqala, berkata si hakim ini, muhakkam ini berkata, ujar nang juru tengahnya, kisu ma bainal aradaini fa ila ayyatihima huwa adna kanalah, ukur jarak antara dua negeri, kepada apa di antara keduanya yang terdekat, maka dia miliknya yang terdekat itu.
ukur amun inya ini taparak lawan kampung nang baik berarti ampun nang baik. Bila inya nih paraknya masih parak lawan negeri nang kada baik itu, maka dia ampunnya ampun malaikat nang kada baik, malaikat azab itu. Faqasu, maka mereka pun mengukur fawajaduhu adna ilal ardil lati arad, mereka dapati itu orang lebih dekat kepada negeri yang dia kehendaki. Nah, lebih dekat kepada negeri yang ahli taat kepada Allah, lebih dekat ke sana sudah. Maka badathu malaikatur rahmah, maka membawa akan dia oleh malaikat rahmat tadi. Akhirnya ini orang milik malaikat rahmah. Para muhibbin rahimakumullah. Wa fi riwayat yang lain menyebutkan fakana ilal qaryatis salihah aqraba bi shibrin faju'ila min ahliha. Adalah itu laki-laki kepada kampung yang baik itu lebih dekat dengan satu jengkal, sakilannya taparak ke situ. Ukur sakilan taparak menuju negeri yang baik itu. Faju'ila min ahliha, maka dijadikanlah dia dari ahlinya kampung yang baik itu. Wa fi riwayat Allah Ta'ala ila hadhihi anta ba'adi wa ila hadhihi anta qarrabi wa qala kisu ma bainahuma fawajaduhu ila hadhihi aqraba bi shibrin faghufira lahu. Riwayat lain menyebutkan Allah mewahyukan kepada bumi yang jahat, ya Tuhan, wahai bumi yang jahat, berjauhlah engkau dari ini orang. Dan Allah berwahyu kepada bumi yang baik itu, mendekatlah engkau. Nah, lalu Allah berfirman, ukurlah antara keduanya, maka mereka dapati lebih dekat kepada negeri yang baik itu dengan satu jengkal tadi, maka diampunilah baginya. Wa fi riwayat qala Qatadah qala Al-Hasan zukira lana, disebutkan bagi kami annahu lamma atahu malakul maut na'a bi sadrih nahwaha, bahwa manakala datang kepada laki-laki itu malaikat maut, dia bergeser dengan dadanya menuju negeri yang baik itu, padahal asal di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah antara dua negeri. Begitu malaikat maut nak mencabut nyawa, dia bergisir lawan dadanya sedikit menuju ke negeri yang baik itu. Akhirnya dijadikan orang yang baik, maka diampuni baginya. Nah, hadis riwayat Bukhari Muslim. Para muhibbin rahimakumullah, hadis ini sangat banyak memberikan faidah, memberikan ilmu kepada kita. Yang pertama, di sini disebutkan tentang dararul fatwa bi ghairi ilm, mudaratnya berfatwa tanpa ilmu, mudaratnya berfatwa tanpa ilmu. Halaka wa ahlaka ghairah, dhalla wa adall. Berfatwa tanpa ilmu itu membinasakan diri sendiri, membinasakan orang lain. Berfatwa tanpa ilmu itu adalah sesat, menyesatkan orang lain. Macam Abid tadi ditakuni, adakah tobatnya? Nah, ulun ini sudah membunuh 99 orang. Nah, si Abidnya berfatwa tanpa ada ilmu, dia hanya mengukur dirinya sendiri. Nah, berfatwa, oh kada ada tobat lagi. Akhirnya apa? Akhirnya dibunuhnya. Nah, inya celaka, nah membunuh ini pun bertambah dosanya. Nah, itu bahayanya orang berfatwa tanpa ada ilmu. Jadi yang mungkin ada ilmunya, ada orang bertakun hukum atau bertakun apakah, lebih baik dijawab dengan jawab la adri. Itu paling baik jawaban, aku kada tahu, habis bisa. Nah, aku kada tahu. Nah, baik orang masalah akhirat, baik bertakun masalah dunia, baik masalah hukum agama, kalau kita memang kada tahu,
la adri, aku kada tahu. Karena masalah hukum ini kada ada memberi ruang kepada kita untuk berpikir, kada ada memberi ruang kepada kita untuk berpendapat. Biar ruang ini bolehkah? Kena aku mikirkan dulu nah. Kada kawa ka itu orang-orang imam dahulu, Imam Syafi'i. Namun kita ini kada kawa macam itu. Mun kita asal ragu-ragu, kada tahu. Jangan menunggu berpikir, jangan menunggu berpendapat, itu kada ada ruang untuk itu. Satu, hadis tadi memberi petunjuk kepada kita bahayanya orang nang berfatwa kada berdasarkan ilmu tadi. Nah, yang kedua, hadis ini menunjukkan fadlul alim alal abid, keutamaan orang yang berilmu daripada orang yang ahli ibadat. Abid itu orang yang hidup hanya ibadat. Dia berzikir seharianan di sajadah berkhalwat. Dia membaca Quran, umpamanya seharianan baca Quran. Nah, orang yang berilmu itu orang yang hidupnya mengajarkan ilmu, orang yang hidupnya mencari ilmu. Nah, walaupun amal kebaikannya, amal ibadahnya kada sebanyak orang yang ahli ibadat tadi, maka keutamaannya lebih utama orang yang alim itu. Rasulullah SAW bersabda, fadlul alim alal abid ka fadlul qamar lailatal badri ala sairil kawakib. Ujar Nabi kita, kelebihan orang yang berilmu itu dibanding orang yang melulu beribadat itu seperti kelebihan bulan purnama dibanding dengan bintang-bintang yang lainnya. Bintang-bintang di langit tuh malam tuh kan kilip-kilip. Nah, tapi dibanding bulan purnama, nah bulan purnama itulah laksana orang yang berilmu, bintang-bintang itu laksana orang yang ahli ibadat. Riwayat lain mengatakan bahwa Nabi kita bersabda, kelebihan orang yang alim itu dibanding orang yang ahli ibadat seperti kelebihanku atas sahabatku yang paling rendah, ujar Nabi kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi artinya bahwa waktu yang ada pada kita, andai kata bisa digunakan untuk beribadat, bisa digunakan untuk menuntut ilmu, maka yang lebih abdal itu adalah menuntut ilmu. Ini ada waktu ini kugunakan sembahyang 100 rakaat bisa, waktu ini kugunakan untuk membaca Quran sekian juz bisa, tapi pada waktu bersamaan aku bisa menuntut ilmu. Mana mulianya, mana pahala lebih besarnya? Lebih besar menuntut ilmu itu dibanding dengan ibadah-ibadah sunat tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah bersabda, wala faqihun wahid asyaddu ala syaitan min alfi abid. Ujar Nabi, satu orang alim itu lebih sulit syaitan menggoda dibanding dengan 1000 orang yang ahli ibadat. Artinya orang yang ahli ibadat itu begitu mudah iblis syaitan menjatuhkannya, begitu mudah iblis syaitan menggodanya sehingga hancur amal ibadahnya. Nah, kalau orang alim itu sulit karena ia punya ilmu. Orang alim punya ilmu sehingga godaan-godaan syaitan itu bisa dilawannya dengan ilmu pengetahuan yang ada pada dirinya. Nah, yang ketiga, hadis yang kita baca tadi memberikan faidah kepada kita masyru'iyatul hijrah min ardi saud. Disyariatkannya kita berpindah dari kampung yang tidak baik. Kita disuruh pindah. Di kampung ini kita kada bisa mengamalkan ajaran Islam. Di kampung ini kita kada bisa melaksanakan sunnah Nabi. Kita disuruh pindah dari kampung itu. Jangan diam di situ. Sembahyang berjamaah kada ada di situ. Acara-acara kebaikan, pengajian-pengajian agama kada ada di kampung situ. Yang ada beramian, orang permainan, orang karaoke di kampung itu. Kegiatan keagamaan kada ada. Nah, agama kita menyuruh kita hijrah.
kita pindah dari kampung yang jahat itu kepada kampung yang baik. Yang keempat, hadis tadi memberikan faedah kepada kita masyru'iyatut tahkim, adanya syariat tentang tahkim. Tahkim itu artinya mengangkat seseorang menjadi hakim apabila kita ada suatu permasalahan, pertengkaran, perselisihan, maka di situ kita berhak untuk mengangkat seorang hakim yang akan memutuskan mana yang benar antara kita ini. Syarat orang yang diangkat jadi hakim itu alim, yang kedua salih orangnya. Kita berperkara kawan-kawan nih behualan, langkah ini, nyesaiku langkah ini, kada ada kesimpulannya. Nah, cari orang yang alim, cari orang yang salih orangnya, kita angkat beliau jadi hakim untuk memutuskan masalah kita ini apa, siapa yang bujur. Nah, itu disyariatkan di dalam agama kita sehingga kada ada persoalan nang kada terselesaikan. Nah, di situ ada istilah tahkim, mengangkat orang menjadi hakim untuk menyelesaikan permasalahan. Seperti hadis tadi, dua malaikat rahmat, malaikat azab bertengkar, malah yang berhak. Lalu mereka mengangkat seorang hakim yang memutuskan dengan keputusan ukur antara dua negeri itu mana yang lebih dekat, itulah yang ampunnya. Yang kelima, hadis tadi memberikan faedah kepada kita an-niyatus salihah as-salikah tanzilu manzilal amal. Niat yang bagus, yang benar itu menempati perbuatan. Nah, orang tadi sudah taubat kepada Allah dan dia ingin berangkat menuju kampung yang baik. Nah, punya niat berangkat ke kampung yang baik. Di tengah jalan dia meninggal dunia, maka dia dimasukkan dalam kampung yang baik itu. Artinya niatnya itu sudah menempati perbuatannya. Seperti sabda Rasulullah SAW, maniddana dainan yanwi qada'ah addahullah anhu yaumal qiyamah. Ujar Nabi kita, barang siapa yang berhutang dan dia berniat untuk membayar hutang itu, cuma kada kawa nang dibayar akan kada ada, tapi niatnya dalam hati, andai kata aku ada duit ku bayari hutang itu, cuma duitnya kada ada lagi, nah nang dijual kada ada, nang disanda akan kada ada, jakanya ada ku bayari hutangku. Mati orangnya, addahullahu anhu yaumal qiyamah, Allah yang akan membayarkannya pada hari kiamat. Asal niatnya di dalam hati itu kuat, niatnya itu benar, bahwa andai kata dia punya, dia akan membayar hutang-hutangnya itu. Nah, seperti orang yang tobat kepada Allah tadi, begitu dia berangkat niatnya sudah ke negeri yang saleh, nah dia kada sampai ke sana, cuma sudah dimasukkan ke sana. Nah, contohnya lagi orang tobat kepada Allah, dia ini banyak kabaan sembahyang yang mesti dibayar, dia tobat kepada Allah, maka syaratnya tobat ini apa? Mesti mengqadha. Nah, karena ini hutang dengan Allah. Begitu ia tobat, menyesal kada sembahyang dahulu itu, dan sekarang sudah baik, sudah sembahyang, dan dia bercita-cita kada akan mengulang lagi. Nah, mengqadha sembahyang itu perlu waktu. 10 tahun kada sembahyang, sekarang tobat. Nah, begitu dia tobat, belum sampai habis qadhaannya, tetapi dalam hatinya ada niat yang kuat bahwa dia akan mengqadha seluruhnya, maka itu menjadi selesai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena niatnya yang baik tadi. Yang keenam yang dapat diambil faidah di dalam hadis tadi adalah sa'atu rahmatillahi ta'ala, keluasan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang sekian banyak berbuat dosa,
sekian banyak berbuat aniaya, begitu dia kembali kepada Allah, tobat kepada Allah, Allah terima tobatnya. Nah, itu menunjukkan bahwa rahmat Allah itu meluasi daripada seluruh kesalahan-kesalahan dan kejahatan hamba-hambanya. Wa Ahmad bi sanadin sahih qala Allah azza wa jal ya bani Adam qum ilayya amsi ilaika wamsi ilayya uharwil ilaika. Riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, berfirman Allah azza wa jal, wahai manusia, bangkit engkau, berdirilah engkau kepadaku, niscaya aku berjalan mendatangimu. Dan berjalanlah engkau kepadaku, niscaya aku berlari mendatangimu. Nah, ini hadis kudusi. Itu terjemahnya demikian. Berdirilah engkau untuk menghadap kepadaku, niscaya aku berjalan mendatangi engkau. Kita ini hanya berdiri, Tuhan sudah berjalan mendatangi. Berjalanlah engkau kepadaku, aku akan lari mendatangimu. Nah, ini hadis diterjemahkan, dijelaskan dengan sebuah hadis kudusi yang lain lagi, seperti hadis kudusi yang berikut ini, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallah tabarak wa ta'ala indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahallah anhu asyra hasanat ila sab'i mi'ati dha'fin ila adha'afin katsirah. Barang siapa yang punya niat kebaikan, nah hanya berniat kebaikan, hanya berniat, belum apa-apa, hanya berniat kebaikan, Allah tulis baginya satu kebaikan sempurna. Allah tulis baginya satu kebaikan sempurna. Nah, hanya berniat kebaikan, ditulis Allah satu kebaikan. Itu yang maksudnya, bangkitlah engkau kepadaku, niscaya aku berjalan datang kepadamu. Artinya beluman kita bergerak-gerak lagi, hanya berdiri, belum melangkah, Allah sudah berjalan mendatangi kita. Artinya kita hanya berniat, belum lagi berbuat, Allah sudah memberikan pahala satu kepada kita, jika yang kita niatkan itu adalah kebaikan. Jika dia berniat dengan kebaikan, maka dia amalkan, dia laksanakan kebaikan itu, Allah tulis di sisinya 10 kebaikan sampai 700 kali lipat dan lipatan yang banyak lagi. Nah, kalau dia berniat yang baik, lalu dia laksanakan niatnya itu, Allah tulis 10, bisa sampai 700, bisa sampai kada terhingga. Nah, itu artinya adalah hadis kudusi tadi mengatakan, berjalanlah engkau kepadaku, niscaya aku akan lari datang kepadamu. Nah, kita berbuat, Allah balas 10, bahkan sampai 700, bahkan sampai adha'afin katsirah, lipat ganda yang banyak. Nah, kita berjalan, Allah tuh lari. Artinya apa? Bahwa kita berbuat satu kebaikan, maka akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang sangat banyak, sekurang-kurangnya 10. Kalaunya baik pekerjaannya, baik niatnya, baik adabnya, bisa sampai 700 dibalas oleh Allah, bisa sampai lebih daripada itu. Nah, kita bersedekah umpamanya, bersedekah, isukin aku bersedekah, nah dapat pahala 1. Artinya hanya kita berdiri, Tuhan sudah berjalan mendatangi kita. Maksudnya tuh, esok hari kita bersedekah, keluarkan sedekahnya, ini minimal dapat 10 pahala. Itu paling inting, minimal. Kalau sedekahnya ini bagus, niatnya bagus, diberikan kepada orang yang bagus, adabnya bagus, kada 10 lagi,
itu bisa berlipat ganda. Nang 10 itu nang balasan nang paling rendah diberikan Allah 10. Nah itu artinya begitu kita berjalan, Allah lari datang kepada kita. Artinya balasan Allah itu lebih cepat dan lebih banyak daripada amal perbuatan yang kita perbuat. Nah selanjutnya wa Muslimun, dan riwayat Imam Muslim. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم على فاتحة معاذ من شهد وأن بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم عليه